Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Diana Channel. Channelnya tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 semester genap pelajaran ke-7, yaitu sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Guru Dinta Din Sanandi SPDI GR sebagai guru pendidikan agama Islam. Langsung saja ke materi. Kompetensi dasar 1.11 meyakini kebenaran kisah Nabi Saleh alaihi salam. 2.11 menunjukkan sikap berani bertanya sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. 3.11 memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. 4.11 menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Itulah kompetensi dasar pada pembelajaran sikap berani Nabi Soleh. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.11.1 menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi wasallam. 3.11.2 siswa bisa menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. 4.11.1 siswa mampu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Kemudian 4.11.2 siswa mampu menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Kisah keberanian Nabi Soleh alaihi salam. Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan kaum Samud. Nabi Soleh merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Soleh yaitu bernama Ubaid bin Jabar. Nabi Soleh alaihi salam merupakan masih keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Soleh alaihi salam seseorang yang pemberani. Kemudian Allah mengutusnya kepada kaum Samud yang keras hati. Kaum Samud adalah nama suku yang ada di dataran Al-Hijr, yaitu suatu daerah yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Soleh alaihi salam karena Nabi Soleh yaitu Nabi yang terkenal jujur dan pemberani kepada siapapun untuk membela kebenaran. Kaum Samud menyembah berhala. Mereka membuat berhala dari batu atau kayu. Kaum Samud dikenal sangat pandai mengukir. Adapun mukjizat Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam memohon pada Allah agar diberikan mukjizat. Kemudian Allah langsung mengabulkan doa Nabi Soleh alaihi salam. Pada suatu hari, batu gunung terpecah dan keluar unta. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut. Beberapa orang di antara mereka ada yang beriman setelah Nabi Soleh alaihissalam mengeluarkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian besar tetap kaum Samud berada dalam kekafiran dan kekufuran, tidak beriman kepada Allah.
Nabi Soleh berpesan kepada kaum Samud agar tidak mengganggu dan membunuh unta-unta tersebut. Namun kaum Samud melanggar perintah dari Nabi Soleh, kemudian membunuh unta-unta tersebut. Ajab kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam meminta kaumnya bertobat. Jadi Nabi Soleh mengajak pada kaum Samud untuk segera bertobat. Kemudian Nabi Soleh memberi mereka waktu selama 3 hari untuk bertobat. Jika tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab mereka. Kemudian mereka menentang Nabi Soleh agar Allah menurunkan azab. Jadi kaum Samud menentang agar segera menurunkan azab dari Allah kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk segera bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apalah daya, tetap kaum Samud ingkar, kufur dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh alaihissalam mengingatkan mereka kepada kaum Samud bahwa azab Allah akan segera datang. Tak lama berselang kemudian azab itu mulai datang. Pada hari pertama wajah mereka akan berubah menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka berubah menjadi merah. Kemudian pada hari ketiga wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat turunlah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Tapi sebelum azab Allah terjadi, Nabi Soleh dan kaum yang beriman kepada Allah meninggalkan Samud menuju kota Ramlah. Maka pada hari keempat terjadi halilintar, semacam angin yang bergejolak, kemudian gempa bumi yang sangat dahsyat ditimpakan kepada kaum Samud. Itulah berupa azab kepada kaum Samud yang ingkar, kufur, dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kaum Nabi Soleh yang tidak beriman mati terkena azab Allah. Inilah ilustrasi gambar berupa gempa bumi ataupun halilintar, rumah, gedung terbakar, tanah terbelah, rumah terjungkal akibat adanya gempa bumi dan halilintar yang menimpa kaum Nabi Samud. Dari kisah Nabi Soleh ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil teman-teman. Yang pertama, kisah keberanian Nabi Soleh alaihissalam. Sifat mulia Nabi Soleh alaihissalam yang dapat kita teladani. Pertama, berani mengajak teman berbuat baik. Seperti halnya gambar di sini. Seorang anak-anak berani mengajak seorang nenek-nenek untuk mengajak menyeberang jalan. Itu salah satu sikap berani untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, kita harus berani mengingatkan teman yang berbuat salah. Ketika teman yang berbuat salah, kita ingatkan. Karena salah itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan suatu perbuatan dosa balasannya yaitu berupa siksaan. Kemudian yang ketiga, kisah keberanian Nabi Soleh yang harus kita teladani. Berani karena benar, takut karena salah. Kita harus berani untuk benaran dan takut karena kita salah untuk berbuat curang. Maka kita harus upayakan selalu berani untuk kebenaran dan takut karena kita melakukan kesalahan atau kecurangan. Kemudian yang keempat, kita harus berani membela kebenaran. Setiap kebenaran harus kita bela untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan umat. Kemudian yang kelima,
kisah teladanan Nabi Soleh yang harus kita ikuti, yaitu tidak mudah putus asa. Sama halnya dengan ilustrasi gambar, di sini kita mengajak seorang teman, hayo kita bangkit, jangan putus asa. Karena putus asa itu sama halnya dengan putus dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum jika kaumnya itu mengubahnya dari diri sendiri. Maka dari itu mari kita semangat, tidak mudah putus asa. Itulah kisah keberanian Nabi Soleh yang harus kita teladani. Sekian materi tentang sikap berani Nabi Soleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.